Selamat datang di arah baru. Sebuah ruang tenang di tengah bisingnya dunia yang saling menduga, saling menghakimi, dan saling menutupi. Pernahkah kamu duduk di hadapan seseorang dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan? Apakah ia jujur saat tersenyum? Apakah kata-katanya selaras dengan batinnya? Manusia adalah makhluk yang rumit, tapi bukan tidak bisa dipahami. Karena meski mereka tidak selalu berkata jujur, tubuh mereka berbicara. Wajah mereka menampakkan fragmen emosi yang tak sempat mereka sembunyikan. Dan jika kita cukup tenang, kita bisa melihat. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius, pernah berkata, jika kamu ingin memahami orang lain, lihatlah bukan hanya tindakannya, tapi niat di balik tindakannya. Itu artinya, kita tidak hanya membaca permukaan, tapi menenggelamkan diri dalam keheningan, dan dari sanalah intuisi tumbuh. Di arah baru, kita tidak berbicara tentang trik psikologis murahan. Kita tidak bermain ilusi. Yang kita pelajari adalah cara untuk hadir, mengamati, dan memahami. Karena untuk bisa membaca orang lain, kamu harus terlebih dulu mampu membaca dirimu sendiri. Dunia tidak selalu berkata terus terang, tapi selalu memberi petunjuk. Dan jika kamu cukup sabar untuk memperhatikan, kamu akan mulai menyadari tidak semua rahasia disembunyikan. Banyak dari mereka hanya tidak terbaca oleh mata yang terburu-buru. Maka tenangkan pikiranmu. Duduklah sebagai pengamat, bukan penilai. Dengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk mengerti. Karena ketika kamu mulai benar-benar melihat, kamu akan tahu bahwa membaca pikiran orang lain bukan tentang menjadi licik, tapi tentang menjadi lebih manusiawi. Dalam dunia yang riuh dengan suara, kadang satu-satunya kebenaran justru ditemukan dalam diam. Manusia modern hidup dalam kebisingan konstan. Suara notifikasi, perdebatan di media sosial, percakapan yang saling memotong, dan kebiasaan menjawab sebelum mendengar. Kita dibesarkan dalam budaya yang mengagungkan kecepatan berpikir, spontanitas menjawab, dan celotehan tanpa jeda. Seolah-olah jika kita diam, maka kita kalah. Jika kita tidak bicara, maka kita tidak dianggap ada. Namun stoikisme mengajarkan sebaliknya. Bahwa dalam keheningan, kita bukan hanya mendengar orang lain, tapi juga mendengar diri sendiri. Orang yang tenang, yang melatih diamnya, bukan berarti pasif. Ia bukan seseorang yang tidak tahu harus berkata apa, tapi seseorang yang menunda berkata. Agar bisa mendengar lebih dalam, ia mendengar tidak hanya suara, tapi juga jeda. Ia mengamati bukan hanya ekspresi wajah, tapi juga raut yang muncul sekejap lalu hilang. Orang seperti ini menyerap lebih banyak informasi dari situasi yang sama, hanya karena ia hadir tanpa terburu-buru. Dalam filsafat Stoik, ada satu kebijaksanaan yang sering dilupakan, bahwa tidak semua hal harus direspons, dan tidak semua opini harus dikatakan. Seseorang yang bijak justru memilih untuk menyaring, bukan menyembur. Keheningan melatih kita untuk tidak reaktif, dan dalam ketidakreaktifan itu, lahirlah pemahaman. Kita mulai menyadari bahwa banyak orang sebenarnya sedang menunjukkan isi pikirannya. Hanya saja kita terlalu sibuk dengan pikiran sendiri untuk melihatnya. Saat seseorang berbicara dan kita diam, kita memberi ruang. Ruang itu bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk kebenaran muncul ke permukaan. Orang merasa lebih bebas ketika tidak diinterupsi. Mereka menurunkan topengnya saat tahu lawan bicaranya tidak sedang bersiap membalas, tapi betul-betul mendengarkan. Di dunia psikologi ini disebut active silence, sebuah kehadiran diam yang tetap aktif, waspada, dan menyimak. Dalam stoikisme, ini bukan hanya teknik, ini jalan hidup. Karena semakin kita diam, semakin kita belajar memisahkan mana yang penting, mana yang hanya kebisingan emosional sesaat. Lalu, apa hubungannya ini dengan membaca pikiran orang lain? Sederhana. Orang yang banyak bicara hanya mendengar dirinya sendiri, tapi orang yang melatih keheningan bisa menangkap lebih banyak detail. Nafas yang tiba-tiba berat, kalimat yang diulang terlalu sering, atau tatapan yang beralih saat topik tertentu dibahas. Ini bukan sulap, ini pengamatan. Dan pengamatan hanya mungkin dilakukan dalam kondisi pikiran yang sunyi. Maka kalau kamu ingin membaca orang lain, latih dulu keheningan dalam dirimu. Belajarlah duduk tanpa merasa harus mengisi jeda. Belajarlah mendengarkan bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Karena pada akhirnya, orang yang diam bukan berarti tidak tahu apa-apa. Justru ia tahu lebih dari yang ia ucapkan.
Manusia bisa menyusun kalimat yang sempurna untuk menutupi kebenaran, tapi tubuhnya akan tetap membisikkan sesuatu yang tak bisa dikontrol sepenuhnya. Kita sering terlalu terfokus pada kata-kata, pada pilihan diksi, intonasi, atau logika dalam percakapan. Tapi kita lupa bahwa manusia bukan hanya berbicara dengan mulut, mereka juga berbicara dengan tubuh. Bahasa tubuh adalah refleksi langsung dari pikiran bawah sadar, sesuatu yang sulit dimanipulasi secara konsisten. Dan disitulah letaknya kekuatan pengamatan. Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan kita untuk memperhatikan realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Dan tubuh manusia adalah realitas yang sangat jujur, ia memberi sinyal bahkan saat pemiliknya ingin menutupinya. Perhatikan saja bagaimana seseorang duduk. Apakah ia condong ke depan, seolah tertarik dan terbuka, atau justru menyandarkan diri, menyilangkan tangan, dan menutup diri secara tidak sadar? Itu bukan kebetulan. Itu adalah respons dari pikiran yang sedang berbicara melalui tubuh. Saat seseorang gugup, mereka mungkin berbicara lancar, tapi tangannya bergerak tidak wajar, lututnya goyah, atau ia terus-menerus menyentuh wajahnya. Saat seseorang merasa terancam, mereka mungkin tertawa, tapi pundaknya kaku. Saat seseorang tertarik pada pembicaraan, mereka tidak hanya berkata menarik, mata mereka akan membesar, tubuhnya sedikit maju, dan mereka akan mengangguk tanpa sadar. Bahasa tubuh bukan tentang satu isyarat, tapi tentang pola, tentang ketidakkonsistenan antara apa yang dikatakan dan bagaimana tubuh mengatakannya. Dan untuk bisa melihat itu, kamu butuh ketenangan, butuh fokus, butuh latihan untuk hadir tanpa tergoda ikut bermain dalam percakapan secara reaktif. Dalam Stoikisme, kita diajak menjadi pengamat hidup. Dan pengamat yang baik tidak hanya melihat keluar, tapi membaca hal-hal halus yang terjadi di antara baris-baris interaksi. Seperti ketika seseorang mengatakan, "Saya baik-baik saja," tapi menarik napas panjang sebelumnya. Seperti ketika seseorang menjawab, "Saya percaya kamu," tapi matanya berpaling ke kanan, seolah berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Banyak orang percaya bahwa untuk mengetahui isi hati orang lain, kita harus menanyai mereka terus-menerus. Padahal seringkali kita hanya perlu diam dan melihat, karena tubuh mereka sudah menjawab, bahkan sebelum mereka selesai berbicara. Membaca bahasa tubuh bukan tentang menjadi detektif atau pencari celah, tapi tentang kepekaan, tentang empati, dan yang paling penting, tentang belajar untuk tidak tertipu oleh permukaan yang dibentuk oleh kata-kata. Karena kata-kata bisa direncanakan, tapi tubuh selalu hidup di saat ini. Dan kebenaran selalu punya cara untuk merayap keluar lewat sorot mata yang menghindar, senyum yang kaku, atau kaki yang ingin pergi sebelum pikiran mengizinkan. Maka jika kamu ingin memahami seseorang, jangan hanya dengarkan apa yang keluar dari mulutnya. Perhatikan juga apa yang dilakukan tubuhnya saat itu. Sebab tubuh tidak pernah sepenuhnya berbohong, ia hanya menunggu untuk dibaca oleh mata yang sadar. Orang bisa menyusun kalimat seindah apapun, tapi suara menyimpan gemetar yang tak bisa disembunyikan. Kata-kata adalah permukaan, sementara suara adalah kedalaman. Apa yang kita ucapkan bisa kita pilih, tapi cara kita mengucapkannya hampir selalu keluar tanpa filter. Di balik setiap kalimat, tersembunyi intonasi, ritme, dan warna suara yang seringkali lebih jujur daripada isi katanya sendiri. Dan untuk bisa menangkap itu, seseorang perlu lebih dari sekadar pendengaran. Ia butuh kehadiran penuh, butuh kepekaan, butuh jiwa yang tidak sedang sibuk menyusun balasan. Filsuf Stoik mengajarkan agar kita tidak terburu-buru bereaksi, karena dalam jeda kita belajar mengamati. Dan saat kamu mengamati cara seseorang berbicara, bukan hanya apa yang dia katakan, kamu akan mulai memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Perhatikan saat seseorang mengatakan, "Aku nggak apa-apa," tapi dengan nada pelan, turun di akhir kalimat, seperti menyerah. Bukankah itu terdengar lebih seperti, "Aku ingin dimengerti" daripada "Aku sungguh baik-baik saja"? Atau ketika seseorang berkata, "Aku percaya kamu," tapi dengan jeda panjang sebelum mengucapkannya, dan nada yang menggantung seolah ragu menyeberang. Kalimat itu bukan hanya informasi, ia adalah potongan emosi. Irama suara bisa menunjukkan banyak hal. Keraguan, tekanan batin, kepura-puraan,
bahkan luka yang belum sembuh. Nada tinggi bisa menyiratkan kegugupan. Nada datar bisa berarti kelelahan emosional. Nada terlalu ceria bisa menjadi topeng dari kesedihan yang ingin dikaburkan. Dalam komunikasi sehari-hari, kita terlalu sibuk mengejar argumen dan isi pembicaraan. Kita ingin menang dalam perdebatan, ingin mengoreksi, ingin menyela. Tapi siapa yang benar-benar mendengar sampai ke napas terakhir kalimat seseorang? Siapa yang mendengar bagaimana suara itu pecah walau hanya sepersekian detik? Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, setiap kali kamu berbicara, tanyakan apakah itu benar, perlu, dan baik. Tapi dalam konteks mendengar, kita bisa membalik pertanyaannya. Setiap kali seseorang berbicara padamu, tanyakan, apakah aku mendengar kebenarannya atau hanya kata-katanya? Mendengar isi kata adalah fungsi telinga, tapi mendengar nada dan ritme suara adalah kerja batin. Kita membaca manusia bukan dengan logika saja, tapi juga dengan intuisi yang lahir dari pengamatan yang jujur dan tenang. Dan ketenangan itulah yang menjadi kekuatan seorang stoik. Tidak tergesa menyimpulkan, tidak cepat mengambil keputusan, tapi memberi ruang agar setiap kalimat dicerna bukan hanya dari kata, tapi dari gema emosional yang menyertainya. Kamu tidak perlu menjadi psikolog untuk bisa merasakannya. Cukup hadir, cukup diam, dan cukup terbuka untuk menangkap isyarat halus yang menyelinap lewat nada suara yang turun tiba-tiba, atau jeda yang muncul di tengah kalimat yang seharusnya lancar. Suara adalah jembatan antara isi kepala dan isi hati, dan jika kamu cukup peka, kamu bisa menyeberanginya tanpa perlu bertanya. Manusia bisa berpura-pura dalam satu momen, tapi sangat jarang bisa berpura-pura secara konsisten. Kebenaran selalu muncul dalam pola. Banyak dari kita terlalu mudah mempercayai seseorang hanya karena mereka tampil meyakinkan satu kali. Atau sebaliknya, kita langsung menilai buruk hanya karena mereka melakukan kesalahan dalam satu kesempatan. Tapi manusia bukan satu momen, manusia adalah pola. Konsistensi, kecenderungan yang berulang. Dalam dunia stoikisme, kita diajarkan untuk melihat dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin melihatnya. Ini termasuk dalam cara kita menilai orang lain. Seorang stoik yang matang tidak tergesa menilai. Ia tidak mengambil keputusan berdasarkan satu peristiwa, satu emosi, atau satu kata. Ia mengamati dan mencatat. Ketika kamu ingin membaca seseorang, jangan hanya fokus pada apa yang mereka katakan hari ini. Tanyakan, bagaimana mereka bersikap minggu lalu? Apa yang mereka lakukan dalam situasi yang mirip sebelumnya? Apakah mereka selalu terlihat tulus di depan, tapi sering menghilang saat dibutuhkan? Apakah mereka tampak penuh semangat saat memulai, tapi selalu gagal menyelesaikan? Apakah mereka banyak berjanji, tapi jarang menepati? Itulah pola. Dan pola jauh lebih jujur daripada penampilan sesaat. Kita hidup dalam zaman di mana orang bisa sangat mudah memanipulasi momen. Seseorang bisa terlihat sangat baik di media sosial. Seseorang bisa mengucapkan kata-kata yang terdengar dewasa, bijak, penuh empati, tapi kedewasaan sejati tidak muncul dalam satu caption. Ia terlihat dalam cara seseorang bersikap. Berulang kali, dalam Meditations, Marcus Aurelius tidak pernah membanggakan tindakannya di satu hari yang besar. Ia justru merenungi tindakan-tindakannya sehari-hari, yang kecil tapi terus berulang. Karena dalam pengulangan itu, karakter terbentuk. Dan dalam pengulangan itu pula, kebenaran terbuka. Jika kamu ingin tahu siapa seseorang, lihatlah bagaimana mereka bereaksi terhadap stres. Bagaimana mereka memperlakukan orang yang tidak penting bagi mereka. Apakah mereka berubah sikap saat tak ada yang menonton? Apakah mereka bersikap baik hanya saat menguntungkan? Kamu akan lebih mudah membaca seseorang bukan karena kamu lebih pintar dari mereka, tapi karena kamu sabar. Sabar untuk mengamati. Sabar untuk melihat tidak hanya satu momen, tapi serangkaian jejak yang mereka tinggalkan di banyak kesempatan. Inilah mengapa orang yang peka sering tampak mengetahui lebih dari yang seharusnya. Bukan karena mereka punya kemampuan khusus, tapi karena mereka hadir. Mereka mencatat, mereka tidak lupa apa yang pernah terjadi dan tidak cepat tertipu oleh hal yang baru. Dan yang paling penting, mereka tidak melihat hanya dari satu sudut. Mereka melihat dari waktu ke waktu. Manusia bisa merekayasa satu hari,
tapi tidak bisa merekayasa hidupnya secara keseluruhan. Maka saat kamu ingin menilai, ingin percaya, atau ingin membaca isi hati seseorang, jangan hanya lihat satu tindakan. Lihat kebiasaan, lihat pengulangan, lihat arah yang ia tuju, bukan hanya langkah yang ia ambil hari ini. Karena dalam dunia yang penuh topeng, yang paling jujur adalah pola yang muncul tanpa disadari. Kita sering tidak benar-benar melihat orang lain, karena yang kita lihat adalah bayangan dari pikiran kita sendiri. Sebelum kamu bisa membaca pikiran orang lain, kamu harus terlebih dahulu membersihkan cara pandangmu terhadap mereka. Karena kenyataannya, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia sebagaimana pikiran kita. Inilah yang disebut bias. Dan bias adalah musuh terbesar dalam proses memahami orang lain. Kita membawa luka lama, ekspektasi pribadi, dan prasangka yang tak kita sadari ke dalam setiap percakapan. Kadang kita mengira seseorang dingin, padahal kita yang takut ditolak. Kadang kita mengira seseorang berbohong, padahal kita yang sulit mempercayai siapapun. Kadang kita merasa seseorang jahat, hanya karena mereka mengingatkan kita pada sosok dari masa lalu. Ini bukan kesalahan yang disengaja. Ini adalah bias bawah sadar yang melekat pada pengalaman manusia. Dan hanya orang yang cukup sadar, yang cukup tenang dan jujur terhadap dirinya sendiri, yang mampu mengangkat bias itu ke permukaan dan membersihkannya. Dalam stoikisme, ini disebut prohairesis, kemampuan untuk mengatur apa yang bisa kamu kendalikan dan melepas yang tidak. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana orang bertindak, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menafsirkannya. Dan itu dimulai dengan menyadari, apakah ini fakta atau hanya persepsi saya? Ketika kamu masuk ke dalam percakapan dengan prasangka, kamu sebenarnya bukan mendengar. Kamu hanya sedang mencari pembenaran. Kamu tidak membaca bahasa tubuh mereka. Kamu sedang menafsirkan berdasarkan luka atau harapanmu sendiri. Dan disitulah kesalahan membaca manusia sering terjadi. Bayangkan kamu ingin mengetahui apakah seseorang bisa dipercaya. Tapi di dalam dirimu sudah ada keyakinan. Semua orang pasti akan mengecewakan. Maka apapun yang mereka lakukan, diam, tersenyum, ragu, bahkan jujur, akan kamu bingkai dalam persepsi bahwa mereka akan mengkhianatimu pada waktunya. Itulah kenapa untuk benar-benar memahami, kamu harus terlebih dulu mengheningkan biasmu. Seperti membersihkan kaca yang buram sebelum mengamati dunia di baliknya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Singkirkan pendapatmu, maka kamu telah diselamatkan." Pendapat dalam kalimat itu bukan hanya pendapat terhadap dunia luar, tapi juga terhadap sesama manusia. Pendapat yang tidak diperiksa akan menjadi bias yang memenjarakanmu. Jadi bagaimana cara membersihkan bias? Pertama, sadari bahwa kamu membawanya. Tidak ada manusia yang bebas dari bias. Tapi mereka yang jujur pada biasnya sendiri akan lebih adil dalam memandang orang lain. Kedua, pisahkan antara apa yang dikatakan dan bagaimana kamu merasa terhadapnya. Rasa tidak nyaman bukan selalu pertanda orang itu salah. Bisa jadi, itu hanya pertanda bahwa kamu belum selesai berdamai dengan sesuatu di dalam dirimu. Ketiga, latih diri untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa fakta yang bisa saya lihat tanpa interpretasi? Kamu akan terkejut betapa banyak prasangka yang bisa dibatalkan hanya dengan kejujuran sederhana itu. Karena untuk benar-benar membaca orang lain, kamu harus menjadi wadah yang bersih, tidak penuh dengan keyakinanmu sendiri, tidak dibebani oleh cerita lama yang kamu bawa dari orang lain ke dalam perjumpaan yang baru. Jangan menilai seseorang hanya karena dia mengingatkanmu pada seseorang, dan jangan terlalu cepat percaya hanya karena kamu ingin sekali percaya. Diamlah sejenak, perhatikan, bukan dari lensa masa lalu, tapi dari kesadaran saat ini, karena hanya pikiran yang jernih yang bisa benar-benar memahami orang lain. Manusia sering menyembunyikan isi hatinya bukan di balik kata-kata, tapi di balik keheningan. Dalam setiap percakapan, ada dua jenis informasi, yang diucapkan dan yang ditahan, yang muncul di permukaan dan yang tetap tenggelam di dasar batin. Kebanyakan orang terlalu fokus pada apa yang terdengar, pada kalimat, pada argumen, pada cerita yang disampaikan. Padahal yang paling jujur justru seringkali adalah apa yang tidak dikatakan.
Filsuf-filsuf Stoik mengajarkan kita untuk membaca dunia sebagaimana adanya, termasuk ketika dunia itu tidak berbicara secara langsung. Keheningan seseorang jika diperhatikan baik-baik bisa menjadi lebih keras daripada teriakan. Misalnya, ketika kamu menanyakan sesuatu yang penting dan lawan bicaramu menunduk, menarik napas dalam, lalu mengalihkan pembicaraan. Ia mungkin tidak berkata ya atau tidak, tapi tubuhnya, jedanya, dan upayanya untuk menghindar sudah mengatakan lebih dari cukup. Ketika seseorang menceritakan banyak hal tentang hidupnya, tapi terus melewati satu nama, satu peristiwa, satu detail yang seharusnya penting, itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi luka yang masih menganga, atau sesuatu yang ingin disembunyikan karena terlalu berat untuk dibuka. Keheningan bukan ruang kosong. Keheningan adalah wadah bagi sesuatu yang belum siap diungkap. Dan tugas kita, jika kita ingin benar-benar memahami manusia, adalah belajar membaca keheningan itu, tanpa langsung menuntut penjelasan. Dalam Meditations, Marcus Aurelius menulis, ketika orang tidak berbicara, bukan berarti mereka tidak sedang berkomunikasi. Sebaliknya, mereka bisa sedang mengirimkan sinyal paling jujur, karena tak ada sensor yang menghalangi. Perhatikan ekspresi wajah yang berubah saat topik tertentu muncul. Perhatikan senyuman yang tiba-tiba hilang, nada bicara yang menurun, atau mata yang berpaling ke bawah. Itu bukan sekadar reaksi fisiologis. Itu adalah mekanisme pertahanan yang diam-diam berkata, saya belum siap berbicara tentang ini. Maka untuk bisa memahami, kamu tidak hanya harus mendengar lebih baik, tapi juga harus menerima bahwa tidak semua orang mampu menjelaskan dirinya dengan kata-kata. Beberapa orang bahkan tidak tahu bagaimana cara menjelaskan perasaannya sendiri. Mereka hanya bisa menjauh, diam, atau menyibukkan diri dengan topik lain. Dan disitulah ujian empati dimulai. Apakah kamu bisa hadir tanpa memaksa? Apakah kamu cukup peka untuk menangkap sesuatu yang tidak diucapkan dan cukup dewasa untuk tidak langsung menuntut jawabannya? Dalam dunia yang serba cepat, kita terbiasa menuntut kejelasan. Kita ingin penjelasan cepat, jawaban langsung, solusi seketika. Tapi memahami manusia tidak seperti membaca manual instruksi. Ia seperti membaca puisi. Banyak hal terletak di antara baris-barisnya. Dan hanya orang yang mampu diam dalam rasa penasaran, yang bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Perhatikan apa yang tidak dikatakan, apa yang dihindari, apa yang selalu dilewati. Dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu mendengarkan untuk memahami atau hanya mendengarkan untuk merasa tahu? Keheningan bukan kekosongan. Ia adalah ruang yang penuh kemungkinan. Dan hanya orang yang cukup tenang dan cukup tulus yang bisa tinggal dalam keheningan itu tanpa merasa terganggu. Orang yang reaktif dipimpin oleh dunia luar. Tapi orang yang tenang menciptakan ruang bagi dunia untuk menunjukkan wajah aslinya. Ketika kamu ingin memahami seseorang, membaca isi pikirannya, mengenali niat tersembunyinya, atau sekadar menangkap apa yang tidak dia ucapkan, maka langkah pertama bukan memfokuskan perhatian keluar. Langkah pertama justru adalah kembali ke dalam, mengamati, menenangkan, dan menguasai dirimu sendiri. Karena selama kamu masih reaktif, selama kamu masih mudah tersulut, selama kamu terlalu cepat menyela, terlalu cepat menilai, atau terlalu cepat merasa diserang, maka kamu tidak sedang membaca siapapun. Kamu hanya sedang melihat bayangan dari emosimu sendiri. Dalam ajaran Stoikisme, ketenangan bukanlah kelemahan. Ketenangan adalah keunggulan. Ia adalah pondasi dari pengamatan yang tajam. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya sendiri. Jangan tergesa-gesa berbicara. Jangan tergesa-gesa menilai. Jadilah tenang dan biarkan segala sesuatu tampak sebagaimana adanya. Bayangkan dirimu sebagai cermin. Cermin tidak memilih apa yang ingin ia pantulkan. Ia tidak marah pada wajah yang marah, tidak gembira pada wajah yang gembira. Ia hanya memantulkan, tanpa filter, tanpa ego. Dan justru karena itulah cermin menjadi alat paling jujur untuk mengenali sesuatu. Saat kamu menjadi tenang, kamu memberi orang lain ruang untuk menurunkan topengnya. Orang lebih mudah menunjukkan sisi aslinya di hadapan seseorang yang tidak menghakimi. Seseorang yang tidak memotong kalimat mereka dengan opini. Seseorang yang tidak membalas ketus dengan ketus atau menyela dengan emosi.
Reaksi cepat adalah bentuk pertahanan diri. Dan saat kamu defensif, kamu kehilangan kejelasan. Kamu mulai membaca dengan lensa curiga, atau dengan lensa sakit hati, atau dengan lensa harapan yang terlalu tinggi. Semuanya adalah ilusi yang membuatmu gagal menangkap kenyataan. Sebaliknya, saat kamu diam dan tidak reaktif, kamu menyerap jauh lebih banyak. Kamu melihat detil kecil, keraguan di mata lawan bicara, nada suara yang berubah di tengah kalimat, pilihan kata yang diulang secara tak sadar. Kamu tidak hanya melihat apa yang mereka ucapkan, tapi juga apa yang mereka ungkapkan tanpa sadar. Dan menariknya, ketika kamu tenang, kamu tidak hanya membaca orang lain. Kamu membantu mereka membaca dirinya sendiri. Karena ada keajaiban dalam keheningan yang tidak menghakimi. Ketika seseorang bicara di depanmu dan tahu bahwa kamu tidak sedang mempersiapkan balasan, tapi sedang benar-benar mendengar, ia akan mulai berbicara dari tempat yang lebih dalam. Bukan dari lapisan topeng, tapi dari inti dirinya. Inilah mengapa menjadi cermin yang tenang adalah kekuatan. Bukan pasif, bukan lemah, tapi sadar. Sadar bahwa membaca orang lain bukan soal menggali paksa, tapi soal menciptakan ruang yang cukup aman agar mereka bersedia membuka diri. Jangan reaktif. Jangan buru-buru menjawab. Jangan selalu merasa harus membela dirimu. Karena kadang, saat kamu berhenti bereaksi, seseorang akhirnya mengucapkan sesuatu yang jujur. Jadilah cermin, bening, hening, teguh, dan dari situ kebenaran akan muncul, bukan karena kamu paksa keluar, tapi karena ia merasa cukup aman untuk menampakkan diri. Kebenaran tidak selalu muncul ketika ditekan, tapi seringkali ia tumbuh ketika diberi ruang untuk merasa aman. Banyak orang berpikir, untuk mengetahui isi hati seseorang, kita harus mendesak, harus mendorong, menginterogasi, menguji dengan tekanan. Mereka percaya bahwa jika seseorang ditekan cukup keras, maka akhirnya ia akan jujur. Tapi kebenaran manusia bukan logam yang bisa dipaksa keluar dari cetakan. Ia adalah sesuatu yang rapuh. Kadang tersembunyi bukan karena ingin memanipulasi, tetapi karena tak tahu bagaimana harus diungkapkan. Dalam komunikasi yang sejati, tekanan bukanlah alat. Kelembutanlah yang menjadi pintu masuk. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampil dalam bentuk dominasi. Justru sebaliknya, ia hadir dalam bentuk kendali diri, dalam bentuk kelembutan yang sadar, dalam pertanyaan yang tidak menghakimi, tapi menggugah. Jika kamu ingin membaca seseorang, pahami ini. Manusia akan lebih mudah jujur ketika ia tidak merasa diadili. Dan untuk menciptakan ruang itu, kamu tidak perlu bersuara keras. Kamu hanya perlu bertanya dengan tenang. Bukan, kamu kenapa diam terus? Ada yang disembunyikan ya? Tapi, aku perhatikan kamu agak tenang hari ini. Kamu ingin bicara tentang sesuatu? Lihat bedanya. Pertanyaan pertama datang dari kecurigaan. Pertanyaan kedua datang dari pengamatan dan empati. Yang pertama mengarahkan pada pertahanan. Yang kedua membuka kemungkinan untuk kejujuran. Dalam praktik stoik, seseorang diajak untuk tidak bereaksi berdasarkan asumsi, tapi justru mengamati, dan jika perlu bertanya dengan kepala dingin. Karena banyak dari kita gagal membaca orang lain, bukan karena mereka terlalu pandai menyembunyikan, tapi karena kita terlalu keras cara menanyakannya. Kelembutan bukan kelemahan. Kelembutan adalah strategi batin. Ia adalah cara menggeser batu tanpa membuat debu beterbangan. Ia membuat orang merasa dilihat, bukan diserang. Dan lebih dari itu, pertanyaan yang lembut memberi seseorang kesempatan untuk melihat dirinya sendiri. Terkadang orang tidak sadar bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Tapi ketika seseorang bertanya dengan ketulusan, perlahan kesadaran itu muncul. Kamu tampak berbeda akhir-akhir ini. Kamu butuh didengar. Kamu sering menghindari topik itu. Aku bisa salah, tapi kamu nyaman kalau kita bahas perlahan. Pertanyaan semacam ini bukan hanya menunjukkan bahwa kamu ingin tahu, tapi bahwa kamu peduli. Dan rasa aman itulah yang membuka kebenaran. Sebaliknya, pertanyaan yang bersifat mengintimidasi cenderung membuat seseorang bersikap defensif. Kamu mungkin mendapatkan jawaban, tapi bukan jawaban yang jujur, melainkan jawaban yang aman. Jawaban yang diciptakan untuk menghentikan interogasi, bukan untuk mengungkapkan isi hati. Itulah mengapa orang bijak memilih untuk bertanya dengan lembut. Ia tahu,
Manusia bukan benda yang bisa dibongkar seenaknya. Mereka adalah taman jiwa. Dan taman itu hanya mekar jika dirawat dengan sabar, bukan disiram dengan paksaan. Di dunia yang cepat, keras, dan penuh tekanan, menjadi seseorang yang bertanya dengan kelembutan adalah kekuatan langka. Dan justru karena langka, ia lebih kuat dari yang kamu kira. Jadi, jika kamu ingin membaca isi batin seseorang, jangan anggap itu sebagai peperangan. Lihatlah itu sebagai proses menyentuh jiwa orang lain dengan ketenangan, rasa hormat, dan pertanyaan yang penuh perhatian. Karena seringkali, pertanyaan yang paling sederhana, yang dilontarkan dengan hati yang jernih, adalah yang paling membuka pintu kebenaran. Orang yang tidak mengenali emosinya sendiri akan selalu keliru dalam membaca emosi orang lain. Sebelum kita bicara tentang memahami manusia, sebelum kita ingin membaca pikiran, menafsir bahasa tubuh, atau mendengar makna di balik kalimat, kita perlu bertanya lebih dulu pada diri sendiri. Apakah aku sudah tenang? Karena bagaimana mungkin kita bisa membaca orang lain jika pikiran kita sendiri masih kabur? Bagaimana mungkin kita mampu melihat dengan jernih jika hati kita masih diguncang oleh gelombang emosi sendiri? Emosi ketika tidak disadari adalah kabut. Ia membungkus pikiran kita dengan bias. Ia membuat kita terlalu cepat percaya atau terlalu cepat curiga. Ia membuat kita mudah tersinggung, mudah tersulut, mudah terbawa suasana. Dan di dalam kondisi itulah kita kehilangan kepekaan yang sejati. Filsuf Stoik seperti Epictetus mengajarkan satu prinsip penting. Bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Ini berarti gangguan terbesar seringkali bukan berasal dari luar, tapi dari interpretasi kita sendiri yang dibentuk oleh emosi. Kamu bisa melihat seseorang tertawa, lalu berpikir, dia sedang mengejekku. Padahal bisa jadi dia hanya sedang menyembunyikan kesedihannya. Atau kamu mendengar seseorang berbicara datar dan kamu langsung menilai, dia tidak menghargai aku. Padahal mungkin dia sedang kelelahan atau penuh beban. Ketika kamu tidak menguasai emosimu, kamu akan memproyeksikan luka-luka dalam dirimu kepada orang lain. Dan pada saat itu terjadi, kamu bukan sedang membaca realitas, kamu sedang membaca pantulan dari perasaanmu sendiri. Inilah mengapa dalam stoikisme, latihan pertama bukan menghafal teori atau teknik logika. Latihan pertama adalah penguasaan diri, karena orang yang tidak bisa duduk tenang di hadapan emosinya sendiri, tidak akan bisa duduk tenang di hadapan orang lain. Penguasaan diri bukan berarti membunuh emosi, bukan pula menjadi dingin dan tidak peduli, tapi justru menjadi sadar sepenuhnya apa yang sedang kurasakan sekarang. Apakah ini marah, ataukah ini takut yang menyamar sebagai marah? Apakah aku merasa terganggu karena dia, atau karena aku belum selesai berdamai dengan luka yang serupa di masa lalu? Orang yang menguasai dirinya akan lebih jernih dalam melihat orang lain. Ia tidak langsung bereaksi, ia mendengar dengan kepala dingin, ia membaca dengan ketenangan. Dan dalam ketenangan itu, sinyal-sinyal yang paling halus bisa terlihat. Misalnya, ia bisa melihat bahwa kalimat kasar dari seseorang bukan karena kebencian, tapi mungkin karena kepanikan yang tidak terungkap. Ia bisa membedakan mana kemarahan yang tulus dan mana kemarahan yang hanya tameng dari rasa takut. Ia tahu kapan harus diam dan kapan harus bicara. Bukan karena dia pintar secara teori, tapi karena dia tidak lagi dikendalikan oleh emosinya sendiri. Dan dari sanalah muncul kekuatan untuk membaca manusia dengan cara yang benar. Bukan berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan kesadaran. Maka jika kamu benar-benar ingin memahami seseorang, mulailah dengan memahami dirimu. Kalau kamu sedang marah, jangan membaca siapapun. Kalau kamu sedang kecewa, jangan langsung menilai. Karena dalam badai, air terlihat keruh. Dan hanya ketika air itu tenang, bayangan akan muncul dengan jernih. Kuasai dirimu. Lihat emosimu, tapi jangan larut di dalamnya. Gunakan emosi sebagai sinyal, bukan sebagai komando. Karena semakin kamu jernih di dalam, semakin dalam kamu bisa membaca apa yang tersembunyi di balik kata dan sikap orang lain. Setiap manusia membawa kerinduan yang sama, ingin dipahami. Tapi luka-luka lama membuat mereka belajar menyembunyikan diri. Ini adalah paradoks yang paling manusiawi. Kita ingin dimengerti, tapi kita juga takut menunjukkan siapa diri kita sebenarnya.
Kita ingin orang lain tahu isi hati kita, tapi kita menutupinya dengan senyum, dengan basa-basi, dengan cerita aman yang tidak menyentuh inti. Mengapa? Karena di balik keinginan untuk dipahami, ada ketakutan yang lebih besar, takut dihakimi, takut ditolak, takut kehilangan kendali atas citra diri. Kita ingin membiarkan orang masuk, tapi kita juga takut mereka akan melihat bagian yang belum selesai, bagian yang rapuh, bagian yang bahkan belum kita terima sepenuhnya. Dalam ajaran Stoik, terutama dari tulisan-tulisan Marcus Aurelius, kita diajak untuk melihat manusia bukan dari penampilannya, tapi dari apa yang dikandung jiwanya. Bukan dari topeng yang dikenakannya hari ini, tapi dari penderitaan dan perjuangan yang mungkin telah ia bawa selama bertahun-tahun dalam diam. Ketika seseorang tampak kasar, bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan. Ketika seseorang terlalu banyak bicara, bisa jadi ia sedang menyembunyikan kesepian. Ketika seseorang enggan terbuka, jangan langsung menyimpulkan bahwa ia tidak jujur. Barangkali ia hanya belum pernah merasa aman untuk jujur. Dan kamu, jika ingin membaca manusia, memahami pikirannya, menangkap isi hatinya, harus menyadari kenyataan ini. Semua orang sedang berjuang untuk tetap terlihat kuat. Semua orang sedang mencari tempat yang cukup sunyi, cukup hangat, dan cukup jernih untuk bisa berkata, "Ini aku tanpa topeng. Masih bisakah kamu melihatku dan tidak pergi?" Poin ini adalah dasar dari semua keterampilan memahami manusia. Empati yang tulus, kesabaran untuk tidak memaksa, ketenangan untuk mendampingi, bukan membongkar. Orang tidak akan terbuka karena kamu pintar bertanya. Mereka akan terbuka jika mereka merasa kamu benar-benar mendengarkan, tanpa motif tersembunyi, tanpa rasa ingin mengendalikan, tanpa tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Dan kamu akan mulai menyadari bahwa orang-orang yang selama ini terlihat dingin, jauh, atau tidak peduli, sebenarnya hanya belum menemukan orang yang membuat mereka merasa cukup aman untuk menjadi diri sendiri. Inilah mengapa keheningan, kehadiran, dan penguasaan diri, seperti yang dibahas dalam poin-poin sebelumnya, adalah fondasi penting. Karena kamu sedang berhadapan bukan dengan logika manusia, tapi dengan lukanya. Dan luka, seperti yang kita tahu, tidak bisa dipaksa sembuh. Ia hanya bisa pulih jika diberi ruang yang tenang. Pahami ini, setiap orang menyimpan cerita, dan kebanyakan dari mereka tidak sedang mencari solusi, mereka hanya ingin dimengerti. Tanpa dinilai, tanpa dipotong, tanpa diberi label. Maka jika kamu bisa menjadi tempat seperti itu, tempat yang tidak menghakimi, tempat yang tidak sibuk dengan ego sendiri, tempat yang sekadar hadir dengan diam yang hangat, maka kamu akan melihat sesuatu yang sangat langka. Manusia yang membuka hatinya bukan karena kamu pandai bertanya, tapi karena kamu membuat mereka merasa aman untuk menunjukkan sisi yang paling jujur dari diri mereka. Dan di sanalah, membaca pikiran bukan lagi tentang teknik, tapi tentang kedewasaan jiwa. Pada akhirnya, memahami manusia bukan tentang menjadi pengamat yang sempurna, bukan tentang menguasai teknik membaca pikiran, tapi tentang menjadi pribadi yang cukup tenang untuk mendengar, cukup jernih untuk melihat, dan cukup sabar untuk menerima bahwa tidak semua orang siap untuk terbuka. Sekarang juga, kita semua membawa luka, kita semua pernah belajar menyembunyikan diri, dan itulah mengapa ketika kamu bisa menjadi tempat yang aman bagi orang lain, bukan hanya kamu yang memahami mereka, tapi kamu juga akan lebih dalam mengenali siapa dirimu sendiri. Di dunia yang semakin gaduh, dibutuhkan keberanian untuk tetap tenang, dan di tengah derasnya tuntutan untuk selalu tampil kuat, dibutuhkan kebijaksanaan untuk tetap lembut. Jika kamu merasa isi dari video ini berbicara kepada jiwamu, jika kamu merasa sedang berjalan menuju arah baru dalam memahami hidup, maka tempat ini, channel ini adalah ruang untukmu. Channel Arah Baru bukan hanya berbicara tentang bagaimana menjadi lebih kuat, tapi juga bagaimana menjadi lebih sadar, lebih jernih, dan lebih utuh. Karena perjalanan terbesar bukan membaca pikiran orang lain, tapi membaca ulang hidup kita sendiri dengan kejujuran dan ketenangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan sebarkan jika kamu merasa ada seseorang di luar sana yang perlu mendengarkan ini juga.